Shalom, jemaat yang terkasih Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita saat ini. Mari saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuliakan nama Tuhan dan boleh menikmati hadirat Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini datang dari Tuhan Khalik langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus yang tinggal menyertai ibadah kita, sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Selamat berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus setiap kami Tuhan. Kau beri kehidupan bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat
Haleluya. Terima kasih Yesus. Suatu kesempatan yang indah Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang berikan kami kehidupan. Kau Allah yang tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sehingga pada saat hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama keluarga kami. Berkumpul dengan sanak saudara kami Tuhan. Untuk bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa dalam ruangan gereja kami, berkuasa dalam ruangan rumah kami, berkuasa dalam ruangan hati kami Tuhan. Dan biarlah selalu mengingatkan kami Tuhan, lewat firman-Mu yang akan nantinya disampaikan oleh firman-Mu Bapa, oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Engkau yang terus ingatkan kami Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Engkau yang akan teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan lewat firman-Mu nanti Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya dan berkuasa Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau katakan. Amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua bersukacita pada hari ini, amin. Haleluya. Tiba saatnya hari ini kita bersama-sama berkumpul dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Dialah penolong kita, Dialah penebus dosa kita. Kita yakin dan percaya, amin. Haleluya. Untuk itu mari kita mau senantiasa mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita lewat persembahan. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita memberikan persembahan kita, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan kita, sebagaimana jadi sebuah kesepakatan kita bahwa setiap minggu pertama kita memberikan persembahan persepuluhan kita sebagai tanda wujud syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengarlah firman Tuhan berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berat kepadamu sampai berkelimpahan. Oleh karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan, di tangan kami telah kami persiapkan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kami. Kiranya ini menjadi wujud sukacita kami atas berkat Tuhan yang boleh kami terima, dan kami ingin mengembalikan apa jadi milik Tuhan, dan kami ingin memuliakan Tuhan melalui harta kami. Kiranya semuanya menjadi suatu kesukaan bagi Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami dan pasti memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus. Benar Tuhan, Engkau telah membentuk hati kami menjadi kesukaan di dalam kehidupan. Kami yakin Tuhan, Engkau akan membentuk kami di dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan kami ini bukan milik kami, tapi milik Engkau. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai rencana-Mu. Tuhan, kalau pada pagi hari ini anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur maupun perpuluhan, tolong Tuhan Kau sucikan agar berkenan bagi Engkau. Kami yakin Tuhan Kau akan memberkati di dalam keluarganya, akan kesehatan maupun ekonomi di dalam pemulihan. Di dalam hanya Engkau Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita tertuju pada firman Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan setiap saat-Mu Tuhan. Naungi hidup kami Tuhan dengan kuasa-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan aman Tuhan, selalu aman dalam-Mu Bapa. Haleluya.
ketika kami menaikkan pujian ini Tuhan, kami sedang memohon kepadamu untuk Tuhan berkenan melingkupi kami dengan sayap-Mu, sayap yang mendatangkan sukacita, sayap mendatangkan kenyamanan. Ketika Engkau menaungi dengan kuasa-Mu, maka sekalipun ada badai yang bergelora, maka kami akan tetap bisa terbang bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati ketenangan di dalam Tuhan, bahkan kami boleh merasakan sukacita dalam Tuhan. Kami percaya itu semua merupakan satu anugerah yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan
dan orang yang mau mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi akan peristiwa karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami boleh bersuka cita dan menyambut firman-Mu saat ini dengan ucapan syukur, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita boleh bersyukur, kita boleh dihantarkan dalam sebuah puji-pujian yang boleh menyenangkan Tuhan. Kiranya saat ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, amin. Sekalipun mungkin kita sedang menghadapi sebuah tantangan. Tantangan bagi orang Kristen itu bukan hanya pada saat ini, tetapi sejak awal ketika peristiwa Pentakosta terjadi, tantangan itu sudah ada. Tetapi kita percaya bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan tantangan itu ada, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Tuhan beserta dengan kita, bahkan menghadirkan kuasanya untuk apa? Menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu menghadapi tantangan di dalam Tuhan? Nah, kesempatan yang indah ini saya mengajak kepada kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keempat, yang berbunyi demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, nas yang kita baca saat ini mengisahkan tentang sebuah peristiwa di mana ketika Petrus dan Yohanes yang telah menyembuhkan orang yang lumpuh, orang itu berdiri dan bersuka cita. Maka rupa-rupanya peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan. Karena apa? Karena ketika Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang untuk menjelaskan bagaimana orang itu yang dikenal orang yang lumpuh sejak lahir, yang selalu diletakkan di depannya namanya gerbang indah. Dan seketika itu, ketika Petrus memberikan sebuah uluran bahwa bukan emas dan perak yang kuberikan tetapi dalam nama Yesus, maka bangkitlah. Maka seketika terjadi kebangkitan yang luar biasa. Orang itu bangkit bersuka cita, berteriak dan berloncat-loncat. Dan peristiwa itu menggemparkan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu yang Tuhan, peristiwa yang menyenangkan, yang membahagiakan itu berdampak kepada apa? Berdampak kepada menghadirkan sebuah tantangan. Tantangannya apa? Nah, tantangannya di sini adalah ketika Petrus sedang berbicara kepada orang banyak untuk menjelaskan mengapa orang ini bisa sembuh dan bersuka cita. Maka dikatakan sana imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki mendatangi, bahkan menangkap Simon dan Yohanes. Mereka dipenjara karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Simon Petrus atau Yohanes mengajarkan tentang kebangkitan orang mati atau Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita harus tahu Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, orang Saduki adalah salah satu mazhab golongan imam-imam, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat yang memiliki kekuasaan di bait Allah. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan bagi orang yang meninggal. Maka ketika mereka melihat Petrus mengajar demikian, mereka datang memarahi dan menangkap dan memasukkan dalam penjara.
Tetapi satu hal yang harus kita renungkan bahwa sekalipun peristiwa tantangan itu terjadi, Petrus dan Yohanes dimasukkan dalam penjara Bapak Ibu. Dampak yang luar biasa adalah dikatakan bahwa tetapi orang mendengar ajaran itu menjadi percaya sehingga menjadi jumlah bertambah banyak. Dikatakan bahwa kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu. Ini baru hitungan 5.000 laki-laki. Belum yang wanita. Belum yang anak-anak. Dan ketika kita melihat bahwa Yesus bangkit, disaksikan oleh murid-muridnya, diserai oleh murid-murid yang lain, dan ketika Petrus berkhotbah, maka banyak orang bertobat sampai 3.000 jiwa. Dan sekarang ada sebuah perbuatan yang luar biasa sekali. Itu dampak dari sebuah Pentakosta, dampak daripada kehadiran Roh Kudus yang menghadirkan keselamatan, yang menghadirkan kuasa yang luar biasa. Tetapi di bagian lain juga mendatangkan sebuah tantangan, di mana Simon Petrus dan Yohanes ditangkap. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, kita bisa melihat peristiwa ini dengan jelas, dan kita bisa melihat bagaimana peran Roh Kudus, Roh Allah yang berkarya di dalam kehidupan Petrus dan Yohanes untuk memberikan sebuah jawaban kebenaran yang akhirnya tantangan itu bisa dikalahkan. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang Tuhan, bahwa tantangan itu muncul dalam bentuk apa? Yang pertama adalah orang-orang Saduki mendatangi, memarahi rasul-rasul karena rasul-rasul mengajarkan tentang kebangkitan Yesus. Mereka ditangkap dan mereka ditahan. Ini tantangan yang pertama Bapak Ibu. Nah, tantangan yang kedua, kalau kita perhatikan dalam ayat 5 sampai 6 di sana, ketika keesokan harinya Simon Petrus dan Yohanes dikeluarkan dari penjara untuk apa? Disidang. Mereka berdua disidang, ditanya tentang hal ikhwal, sebab musabab, mengapa orang itu bisa sembuh. Dan mereka menanyakan, dengan kuasa manakah, kuasa apakah yang membuat engkau bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita perhatikan ayat 18 di sana, bahwa ketika Simon Petrus menyampaikan kebenaran, maka orang-orang Saduki, para imam, bahwa dikatakan dalam ayat 6 itu bahwa imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan orang-orang dikatakan keturunan imam itu memaksa supaya Petrus dan Yohanes tidak mengajarkan tentang nama Yesus. Di dalam ayat 21 dikatakan bahwa mereka diancam, mereka diintimidasi, mereka dipaksa tidak boleh mengajarkan tentang ajaran Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kita lihat di sini tahapan tantangan yang terjadi dalam kehidupan murid Tuhan yang mula-mula. Nah tentunya dalam kehidupan kita pun juga banyak mengalami tantangan sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu pengalaman apa yang jenengan alami Bapak Ibu, tetapi saya punya pengalaman ketika saya mendampingi seorang penginjil, menerjemahkan karena beliau dari orang timur, ya. Saya ketika masuk di kampung saya mendampingi, saya melayani. Nah ketika saya masuk sebuah kampung Bapak Ibu, kami sudah dihadang oleh orang-orang dan mulai menanyakan, maksudnya apa datang ke kampung saya? Tujuannya apa engkau masuk ke wilayah saya Bapak Ibu? Akhirnya kami diusir. Ya, kami pulang dengan sukacita. Dan kami percaya bahwa sekalipun saya diusir, rekan saya diusir Bapak Ibu, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja melindungi kami. Kuasa Roh Kudus bekerja untuk memberikan sukacita kepada kami dan membuat kami tidak gentar dan tidak takut. Karena apa? Kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu ya Tuhan, ini bagian yang tindakan tantangan yang terjadi mungkin kehidupan kita. Ya, kita lihat Bapak Ibu sekarang ini bagaimana kita ada tantangan di tengah-tengah kondisi virus ini. Gereja tidak boleh dipakai untuk ibadah. Dan semua tempat ibadah tidak boleh dipakai untuk ibadah. Karena apa? Untuk menjaga daripada sebuah keamanan daripada sakit itu. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang harus berbuat sesuatu yang tidak baik? Tentunya tidak. Kita boleh, ya kita bersyukur ya dengan surat edaran dari Menteri Agama ya, yang nantinya akan
ada yang namanya proses untuk mengizinkan tempat ibadah boleh dipakai untuk ibadah, tapi dengan prosedur yang harus ditaati Bapak Ibu. Saya mencoba ya dengan cara menempatkan kursi-kursi yang tidak berdekatan, tujuannya apa? Supaya kita bisa menggunakan tempat ibadah dengan baik. Dan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa sebentar lagi mungkin ya dengan adanya sebuah progres ya kehidupan yang dinyatakan bahwa secara ekonomi, secara sosial kita mengalami hal yang sangat berat sekali. Ada kemungkinan akan mulai diizinkan untuk tempat ibadah dipakai. Saya lihat tadi ya bahwa saudara kita sudah mulai ya sholat Jumat dan sebagainya. Saya senang sekali karena itu menjadi bagian yang apa? Yang mungkin buat mereka juga bersuka cita. Kita pun juga punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama, tetapi tunggu waktunya saja. Pasti kita akan bisa beribadah dengan sukacita. Amin. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu kita perhatikan bagaimana peran Roh Kudus ketika Petrus dan Yohanes menghadapi sebuah tantangan. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa ketika Petrus diinterogasi, ketika Petrus ditanya mengenai kuasa apakah yang dipakai untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, maka Roh Kudus memenuhi Petrus. Ya, dikatakan ayat yang ke-8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ketika Petrus harus menjawab imam-imam yang ahli dalam Taurat, ahli dalam kitab suci dan sebagainya, maka Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang ambil bagian, Roh Kudus yang berperan untuk apa? Memberikan kemampuan Petrus apa? Untuk menjelaskan, untuk menyampaikan kebenaran yang dia yakini dan dia lihat dan disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan sebagai orang Kristen Bapak Ibu, jangan takut. Karena Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, amin. Roh Kudus akan melakukan bagiannya untuk menggenapi daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Dan hal itu Bapak Ibu, itu menjadi penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 10 ayat 17, dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, bahwa ketika orang Kristen diizinkan untuk menghadapi sebuah tantangan, ketika menghadapi sebuah mahkamah pengadilan dan sebagainya, maka Roh Allah akan bekerja. Roh Kudus akan hadir dan memberikan sebuah pernyataan, perkataan yang akan menjawab apa yang menjadi jawaban kita Bapak Ibu. Oleh karena itu saat ini kami merindu bahwa janganlah kita takut, janganlah gentar dulu. Percayalah kalau kita bersama dengan Roh Kudus, apa yang tidak bisa kita pikirkan, Tuhan Yesus atau Roh Kudus bisa memberikan hikmat kepada kita. Apa yang tidak bisa kita katakan, Tuhan bisa mengatakan sesuatu kebenaran untuk apa? Membuat kita menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada saat kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya di dalam ayat yang ke-13 di sana dan yang 12, Tuhan memberikan kepada Petrus hikmat. Tuhan memberikan kepada Petrus kecerdasan, pengetahuan yang luar biasa, di mana dia menyatakan bahwa di dalam nama Yesus, ya, coba kita lihat Bapak Ibu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, ini luar biasa. Petrus dengan berani mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang ada di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Di mana nama Yesus adalah nama yang akan menjadikan orang memperoleh keselamatan. Dan kita percaya adalah kita, orang-orang yang telah membuktikan bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan kita harus meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Nama yang mungkin banyak orang merendahkan, banyak orang melecehkan, banyak orang tidak menghargai dan sebagainya, tetapi kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan, amin. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Dan itu dibuktikan Petrus ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang itu sembuh karena dalam nama Yesus. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang paling indah, nama paling mulia, nama yang menghadirkan keselamatan, nama yang menghadirkan kuasa, nama yang menghadirkan berkat hidup kita, dan nama yang tidak ada nama lain
selain nama Tuhan yang benar. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat di sana di dalam ayat yang ke-14 ya. Ketika Petrus dan Yohanes harus menghadapi mahkamah agama yang begitu luar biasa, maka Roh Kudus memakai orang yang disembuhkan itu untuk apa? Untuk sebagai saksi, untuk jadi sebuah bukti bahwa dia benar-benar telah sembuh, dia telah bebas dari sakit, dan dia telah bersukacita oleh karena kuasa Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang tertuhan, jangan takut. Tuhan bisa bekerja tidak hanya melalui pribadinya dalam hidup kita, tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi saksi kebenaran atas kesaksian kita. Ya. Mungkin selama ini kita takut, kita bingung Bapak Ibu, ya. Tetapi kita percaya bahwa orang-orang di sekitar kita, Tuhan bisa hadir, menaungi, memberikan hikmat, dan memberikan orang itu kesempatan untuk bisa bersaksi atas apa yang dialaminya. Dan itu menjadi peneguhan iman kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 di sana. Petrus berkata demikian, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengerti bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan Petrus dan Yohanes adalah orang yang tidak terpelajar karena mereka punya latar belakang sebagai seorang nelayan. Mereka tidak pernah yang namanya masuk dalam bangku kuliah, bangku pendidikan, apalagi dalam jabatan imam atau ahli Taurat. Enggak. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa ketika Roh Kudus memenuhi dia, Tuhan bisa memberikan Petrus kemampuan, pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan nubuatan para nabi disampaikan. Sehingga para ahli Taurat, orang-orang Saduki, para imam-imam terkagum-kagum. Kenapa? Kenapa orang yang tidak terpelajar punya kemampuan yang luar biasa memberikan jawaban yang begitu mengesankan. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa memakai Simon Petrus, Tuhan juga bisa memakai kita, amin. Kita mungkin sederhana, kita tidak punya kemampuan, kita mungkin tidak lebih daripada Simon Petrus, tapi Tuhan punya kekuatan, punya kemampuan menjadikan orang sederhana jadi orang yang luar biasa, menjadikan orang yang tidak terbelajar jadi hebat. Karena apa? Karena kuasa Tuhan melingkupi kita. Oleh karena itu pada kesempatan kemudian ini Bapak Ibu, saya mendorong kepada kita, ayo jangan takut. Tuhan akan bekerja sesuai dengan kuasanya untuk membangun kapasitas kita, amin. Untuk membangun kehidupan kita supaya dunia tahu bahwa Tuhan memberikan orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pandai. Dalam apa? Dalam konteks iman dan pemahaman akan firman Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat dalam ayat 19 di sana. Bagaimana Roh Kudus membuat Petrus menjadi orang yang luar biasa. Dikatakan ayat 19 bahwa tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan sebuah kekuatan iman kepada Simon Petrus. Ketika dia didesak, dia disidang, ya, dia dipaksa, bahkan dikatakan bahwa Petrus semakin diancam dengan keras Bapak Ibu. Tetapi Petrus berkata, silahkan ya kamu taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Tetapi dia berkata bahwa tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan Petrus berkata, aku mau taat kepada Allah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita dihadapkan dengan hal yang demikian, apakah kita
menjadi orang seperti Petrus, akan taat kepada Allah, akan taat kepada pribadi Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita taat kepada Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Jangan hanya kita berharap pada kuasanya, tapi berharaplah bahwa kita ini menjadi orang-orang yang setia pada Tuhan. Amin. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, tantangan yang seberapapun Bapak Ibu, tetap kita percaya tantangan di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Amin. Sebab kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini saya mengajak kepada kita bahwa ini menjadi bagian karya Roh Kudus untuk menolong kita, untuk meneguhkan akan kuasanya, untuk membuat orang-orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Kuasa Roh Kudus. Kiranya dampak Pentakosta yang boleh kita rayakan dan kita ikuti dalam ibadah saat ini Bapak Ibu, mendorong kita menjadi orang yang siap menghadapi tantangan, yang siap menghadapi sebuah tantangan iman, tantangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita, amin. Tuhan menopang kita dan Tuhan mendukung kita. Kemanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Kuasanya bekerja kapanpun, saat apapun, dan bagaimana keadaan kita menghadapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Yuk, kesempatan yang indah ini saya mendorong kepada kita Bapak Ibu, mari membuat kita semakin setia pada Tuhan. Semakin besar tantangan kita, semakin besar doa kita. Semakin besar tantangan kita, semakin besar iman kita. Semakin besar tantangan kita, semakin besar kecintaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ambil bagian kepada kita untuk apa? Menolong kita, menyelamatkan kita, dan membuat kita menjadi orang yang luar biasa kepada dunia. Kiranya kita sekalian boleh memahami dan mengertikan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima saat ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, setelah kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati perjamuan kudus sebagai persetubuhan dalam tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita, untuk menjadikan kita semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh merasakan akan kuasanya yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, yang memberikan kami kesembuhan dan kekuatan, memberikan perlindungan dan memberikan keselamatan. Saat ini ya Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini menjadi perjamuan yang mendatangkan sukacita. Kami akan ingat akan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah kami boleh memahami kebaikan Tuhan yang begitu indah. Bahwa karya salib-Mu Tuhan menjadi karya agung bagi kemuliaan orang-orang percaya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh mengajar kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang tidak takut akan tantangan. Kami percaya tantangan itu ada karena Tuhan mengizinkan. Ketika tantangan itu ada, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti menolong. Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa ya Tuhan. Untuk membuat kami jadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia. Ajari kami untuk tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk akan otoritas Tuhan dibandingkan dengan otoritas dunia. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami akan mempersiapkan diri menikmati perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini menjadi sebuah peristiwa yang membuat kami mengerti akan pengorbanan tubuh dan darah Tuhan. Pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan setiap manusia berdosa dan orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Engkau yang menyucikan, menguduskan mereka. Begitu pula dan sidang jemaat Tuhan, supaya mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, rahmat dan jamahan daripada Tuhan. Kami serahkan perjamuan kudus saat ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Ketika Tuhan sebelum disalibkan, pada malam itu Tuhan bersama dengan muridnya mengadakan perjamuan malam, dan di tengah itu Tuhan mengambil roti, mengangkat, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Kemudian roti dibagikan kepada murid-muridnya. Begitu pula Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur, mengangkat, mengucap syukur, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru itu bahkan bagi kamu. Kemudian anggur itu dibagikan kepada muridnya. Dan kesempatan yang indah ini kita mau terima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Bagikanlah dan terimalah berkat Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada
Mari kita angkat roti tangan kita. Sebelum kita boleh menikmatinya, kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa kita percaya bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dalam tubuh Kristus, tubuh yang diserahkan bagi kita? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan buka cawan kita. Mari kita mengangkat dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa kita percaya bahwa cawan di tangan kita adalah perjanjian baru yang datang dari Tuhan, di dalam dimeterai darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan yang oleh karena kemurahannya boleh memberkati kita. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semangat Tuhan berkuat bagi kita. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semangat Tuhan berkuat bagi kita. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, yang hanya oleh karena rahmat, anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan, kami boleh menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami boleh memperingati akan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Sekalipun hidup kami ada dalam tantangan bersama dengan Tuhan, kami akan kuat, kami akan menang, dan kami akan menjadi saksi bagi dunia bahwa Tuhan adalah kebenaran. Tuhan adalah pribadi yang sungguh mulia dan akan dimuliakan setiap orang percaya. Biarlah kami Tuhan menjadi saksi-saksi kepada dunia dan siap menghadapi tantangan yang boleh kami hadapi. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam bimbingan Tuhan, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Diberkati firman Tuhan, amin. Biarlah kita boleh menikmati juga perjamuan kudus sebagai persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan kiranya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, mari kita akan lanjutkan dengan menaikkan doa-doa syafaat. Nanti Bapak Diaken Yakobus Ngatijo akan berdoa syafaat bagi pekerjaan Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara, bagi situasi kondisi yang ada saat ini. Bila Tuhan turun tangan menolong kepada setiap umatnya, dipelihara, dikuatkan, dan mereka boleh menjadi saksi kebenaran kepada dunia. Mari saya mengundang kepada Bapak Yakobus akan berdoa, menaikkan doa syafaat, dan kita akan berdoa bersama-sama. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam berjamaah di bawah bimbingan Gereja Sama Seloba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita, untuk mendoakan beberapa gereja seluruh Indonesia, dan kita berdoa untuk saat ini ya, COVID walaupun sudah menurun, kita doakan terus agar COVID itu pulang ke asal mulanya. Itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini kami ucap syukur di mana Tuhan Kau telah mengajarkan kami agar kami tidak takut, agar kami terus dan terus Kau beri kekuatan Tuhan, agar perjalanan kehidupan kami hanya tertuju kepada Engkau. Apapun halangan ada di depan kami hanya ingin kekuatan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di saat-saat ini ekonomi mulai menurun. Tapi kami itu Tuhan, Engkau akan yang memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, agar Engkau memulihkan ekonomi di saat-saat yang serba sulit di dalam keadaan ini. Kalau beberapa orang, beberapa golongan hanya isinya hanya mencemooh, tapi Tuhan bimbing kami agar kami memberikan sesuatu kekuatan, memberikan motivasi untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan terakhir sampai dengan ke tingkat kelurahan maupun RT, agar mereka mempunyai kekuatan di dalam keimanan, mempunyai kekuatan di dalam berpikir, agar mereka menyatu dengan kami, agar mereka membimbing kami agar menjadi kami orang yang tidak takut, tapi akan kami lawan dengan keimanan kami, ketakutan itu. Kami yakin Tuhan Kau ada di tengah kami. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa gereja khususnya yang ada di Indonesia. Kau pimpin kami Tuhan, kalau saat ini kami belum bisa berkumpul, tapi kami yakin Tuhan Kau akan memulihkan, Kau akan membelikan seperti semula. Di saat-saat COVID yang seperti ini kami tidak bisa berkumpul, tapi kami yakin Tuhan dengan kecepatan yang seperti ini Kau akan memulihkan dan memulihkan dan memulihkan Tuhan seperti semula, karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang melindungi dan membimbing kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir maupun para pemirsa melalui streaming. Kau berikan kekuatan. Apabila ada yang mereka sakit, Kau sembuhkan. Apabila ada yang mempunyai masalah, kami yakin Tuhan Kau akan memulihkan masalah itu di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam Engkau Tuhan kami mengucap syukur. Itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita berpisah satu sama lainnya, kita akan memberi Bapak Gembala akan memberikan doa berkat di dalam kehidupan ini. Untuk itu pada Bapak Gembala waktu kami aturkan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang untuk berdiri bersama-sama dan kita boleh merasakan sukacita atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jemaat terkasih oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan yang boleh engkau terima sebagai tanda kasih Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang waktu.
Biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.